Saya ketika tanya berapa penduduknya, saya dijawab oleh dua jawaban. Kalau untuk pileg Pak sekian, anggap 3.000 misalnya. Tetapi kalau untuk pilkades 2.000, ini kan terjadi masalah Pak. Muncul SE nomor 30 Agustus 2002. Dan ini mungkin Pak Bupati cemburu dengan Sampang sehingga dimunculkan SE ini untuk men-stressing semua SKPD, semua OPD di bawah untuk mendukung bagaimana Bangkalan segera UASI sebagaimana yang hari ini sedang gencar dikampanyekan Bupati Sampang. Tapi sebelumnya kita ke Pak Ketua BPJS dulu untuk mengetahui apa sebetulnya UHASI dan apa saja syarat untuk UHASI. Sebenarnya persyaratan untuk suatu kabupaten kota itu bisa UHASI sebenarnya sama dan di situ juga terkait dengan komitmen ya, komitmen pimpinan daerah terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di masing-masing kabupaten. Nah, memang persyaratannya salah satunya yang paling fundamental untuk saat ini atau yang paling penting agar suatu kabupaten kota itu bisa UHC adalah jumlah penduduk di kabupaten itu 95% sudah tercover JKN. Itu syarat atau buka kuncinya suatu kabupaten kota bisa UHC. Nah, di Bangkalan ini sudah 88,13% penduduknya sudah ber-JKN. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan dengan stressing yang dilakukan oleh Pak Bupati bisa sama lah dengan Kabupaten Sampang. Dan harapannya juga seluruh penduduk Madura, kalau kami dari BPJS Kesehatan berharap bisa menikmati program ini. Karena program ini untuk saat ini 1 bulan 9 hari ya. Bulan Agustus, 1 Agustus 2022, sekarang tanggal 9 September, masyarakat Sampang sudah menikmati dan bisa dicek yang merasakan itu masyarakat langsung. Masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sudah tidak ada hambatan, baik hambatan waktu maupun hambatan finansial. Dinkes sudah ngitung-ngitung nggak berapa yang harus di backup oleh pemerintah daerah kalau sudah masuk ke UHC? Silakan. Sebelum saya menjawab, saya meluruskan dulu tupoksi Dinkes. Memang kalau keterkaitannya dengan pelayanan kesehatan, JKN mulai dari awal-awal ya, jadi selalu dinas kesehatan, karena ini simbolnya pelayanan kesehatan. Tapi sebenarnya kalau sudah mengerucut yang disampaikan Kepala BPJS wilayah tadi, OPD dinas kesehatan ini adalah kerjasama. Kami punya anak di bawah namanya Vaskes tingkat 1, yaitu Puskesmas. Jadi kita kontrak kerjasama dengan BPJS yang sifatnya adalah pemberi pelayanan. Ini rohnya di situ dulu. Kemudian yang terkait dengan UHC, sebenarnya peran dinas kesehatan ini adalah kaitannya penyedia anggaran. Betul. Penyedia itu anggaran melekat di kami. Untuk yang PBIJK ini memang sudah ranahnya pemerintah pusat ya. Preminya dibayar di sana. Untuk menuju UHC sebenarnya kita itu sudah berhitung. Kemarin itu kira-kira kalau dari sekarang ini 88,13%, kita itu hanya sekitar butuh 77.000 peserta baru yang belum pernah itu masuk menjadi kepesertaan KIS. Ini sudah 95% Bangkalan ini. Saat ini peserta yang didanai oleh anggaran daerah dalam ini adalah program BPID itu sebanyak 33.000. Harusnya sih 38 ya, tapi saat ini yang sudah kita masukkan baru 33.000 ya. Belum kita entry di bulan ini menuju 38.
38.000 peserta itu adalah realistis perhitungan kami kita kalikan 35.000 plus dikalikan lagi 12 karena 1 tahun. Dana yang diberikan kepada kami Dinas Kesehatan ini bersumber dana dari DPHPR sebanyak 17 miliar tahun ini. Itu cukup untuk membayar 38.000 itu selama 1 tahun. 38.000. Betul. Berandai-andai kalau 77.000 itu peserta baru kita masukkan semua sebagai peserta PBID, maka dana yang dibutuhkan di tahun depan itu sebanyak kira-kira itu sekitar 33 sampai 34 miliar. Pak Kadinsos, ini untuk masalah data dari TKS ya, untuk bagaimana penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan seluruh berbasis data terpadu kesehatan sosial dan DTKS dan lain sebagainya yang masuk ke SIGENGI. Pengalamannya Pak Kadinsos terkait dengan urusan bergelut dengan data DTKS itu, kalau kemarin 2 minggu yang lalu Pak Kadinsos sempat bilang bahwa ketika ada salah satu media menanyakan ada peningkatan kemiskinan, ternyata data di situ itu sebetulnya temuan yang dari Dinsos, ada data yang sudah mati masuk dan lain-lain, itu urusan miskin. Dari konteks ini Pak Kadinsos, temuan-temuan di lapangan, apakah apa yang tadi dikatakan Pak Kadinkes itu betul-betul real dan nyata? Ada data yang jerengkong itu ada enggak itu Pak Dinsos? Silakan Pak Kadis. Saya hanya pengen meluruskan terkait dengan DTKS Pak Liman. Ya, jadi pada awalnya sesuai Permensos 28/2017 itu memang pengertian terkait dengan DTKS itu terkait dengan data induk ekonomi, sosial, ekonomi, demografi individu terendah dengan kehidupan terendah, ya, perekonomian terendah di Indonesia. Nah, ini tentunya bisa diartikan sebagai kemiskinan. Ya. Lalu keluar Permensos nomor 3 2021. Pengertian itu sudah berubah Pak Liman. Ya. DTKS ini lebih mengarah pada data terkait dengan PPKS. PPKS ini ada lansia, anak yatim, ya. Lalu ada potensi sumber kesejahteraan sosial, di situ ada beberapa komponen yang mendukung terkait dengan penyuplai, terkait dengan penyuplai atau penanganan terkait dengan PPKS tadi itu, dan juga data penerima bansos. Jadi DTKS ini kalau melihat Permensos yang baru ini bukan merupakan data kemiskinan, ya, bukan data kemiskinan. Makanya ini perlu kami luruskan biar tidak salah tanggap. Makanya di Pamekasan Sampang ini yang sampai 81% gitu ya. Nah, ini tujuan saya pada intinya kita ini harus semuanya sinergi sesuai dengan surat edaran itu. Dan surat edaran ini atasannya ada Inpres nomor 22 ya. Nomor 1 2022. Jadi semua lini ini terlibat di dalamnya. Dan kita untuk Dinsos memang sekarang ini kita sedang membenahi Pak Liman. Jadi saya tidak bisa serta-merta mengakui bahwa ini loh data kemiskinan di Bangkalan. Kenapa kita harus connect dengan Dispenduk? Permasalahan pada saat kita ke bawah di situ ditemukan orang yang satu belum dapat dokumen atau nggak punya dokumen. Secara otomatis kita bisa langsung menyampaikan di Dispenduk, dibikinkan di situ langsung foto, akhirnya bisa kita masukkan di data. Yang kedua, ada kalanya di situ sudah meninggal di dalam pendataan kita. Kan otomatis kalau kita masih memasukkan KK yang ada itu, kan otomatis data kita nggak akan valid. Nah, dengan sinergi tadi itu kita laporkan ke Dispenduk, Pak, ini sudah meninggal. Akhirnya bisa connect lagi. Jadi tujuannya kita memadankan itu di situ, Pak Liman. Jadi koneksitas kerjasama antara Dinsos dengan Dispenduk, karena memang yang punya data basic datanya Dispenduk,
banyak yang ditemukan model semacam barusan itu ya. Wah, sangat banyak sekali. Orangnya mati masih ada, Sangat terus banyak sekali. orangnya gak ada, Ya. ada nama jerengkong, gak ada orangnya tapi ada namanya ada itu Pak ya. Pernah Sampai saat ini, makanya kemarin pada saat ada Sanrasan ini ada live di situ, saya langsung ngecek Pak Liman. Pak Dispenduk perkenalkan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Waryono, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Terima kasih Pak Liman sudah diberi kesempatan, dan ini baru pertama saya live di sini Pak. Pertama, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin juga mengoreksi Pak. Karena terus terang kami sendiri pribadi baru 2 hari mengenal itu apa UHC. Jadi kemarin hanya membaca di berita, kebetulan kasih kami yang menjelaskan tentang UHC. Jadi kami klarifikasi di sini, data yang di Dispenduk itu tidak ada data bodong, Pak. Kata-kata bodong itu sangat negatif buat kami. Jadi 101.935 di kami itu namanya rumah data. Data yang tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun. Jadi kalau sedikit Pak Aliman saya membaca di medsos Dispenduk mempunyai data sekian bodong, itu untuk menggelembungkan anggaran, itu tidak ada bagi kami Pak, terus terang Pak. Jadi saya klarifikasi dulu, 101.935 itu data yang belum melakukan perekaman, data nik ganda, dan data yang belum melakukan penghapusan. Itu datangnya dari pusat Pak, bukan kami. Belum melakukan penghapusan. Iya, artinya dia dulunya mempunyai sebelum mempunyai KTP mempunyai KK dengan nik sekian-sekian. Jadi indikatornya 3 Pak ya. Iya. 1 yang belum perekaman. Belum perekaman. 2 belum ada penghapusan. Nah ini masuk ini. Iya. Belum Yang penghapusan. ketiga, memang data itu nik ganda. Nik ganda. Ya, gitu. Jadi ada artinya data yang tidak masuk di wajib KTP dan lain-lain adanya di rumah data tersebut. Pak PMD, pernah nggak Pak PMD sebetulnya untuk masalah data kependudukan dan lain sebagainya, PMD dalam konteks ini pernah nggak kepala-kepala desa dan yang lain-lain, karena saya pernah dengar Pak PMD, kalau Pilkades data penduduk sekian, kalau Pileg data penduduk sekian, saya pernah dengar itu. Saya pernah dengar itu Pak PMD. Hari ini kan sudah mau jelang Pilkada nih. Pernah nggak koordinasi dengan Dispenduk tentang masalah data penduduk untuk keperluan dari PMD kan pemilih nanti? Pernah nggak mendapatkan rintangan dan hambatan nggak dalam persoalan itu Pak? Terkait dengan data pemilihan kepala desa ini sudah diatur di regulasi, di Perda, kemudian di Perbuk kami, bahwa untuk data pemilihan kepala desa memang mengacu kepada pemilihan terakhir. Misalnya Pilpres terakhir itu data yang ada. Kemudian dari data yang ada itu menjadi pedoman di dalam memberikan semacam bantuan keuangan pemilihan kepala desa. Kemudian juga setelah nantinya panitia pemilihan kepala desa terbentuk, kemudian akhirnya ada tahapan yang namanya juga pencacahan kembali. Nah, pencacahan itu terkait dengan DPT masing-masing desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Artinya secara koordinasi kami komunikasinya langsung dengan rekan kami di KPU terkait dengan data awal. Begini Bapak, artinya begini, kami juga harus mendasarkan kepada tugas pokok dan fungsi kami di DPMD. Seperti yang kami sampaikan awal, bahwa data bantuan BK keuangan desa untuk pemilihan kepala desa, kami mengacu kepada data pilihan terakhir. Misalnya Pilpres,
atau pilgub dan seterusnya, pilihan terakhir. Kemudian terkait dengan data pemilihan kepala desa di desa, ini juga ada regulasi ketentuannya. Panitia desalah yang berproses di dalam tahapan itu, sehingga nantinya akan ketemu data DPT masing-masing desanya itu. Nah, kalau misalnya disampaikan Pak Aliman tadi, Bersinergi. kayaknya artinya kalau bersinergi terkait dengan pendataan ini, tentu ini di luar pemilihan kepala desa, karena pemilihan kepala desa kewenangannya, ranahnya panitia di desa. P2KD Pak ya? Ya, kami tidak bisa mengintervensi itu. Pak Dewan, wah ini SE ini bentuk goodwill politiknya Pak Bupati. Kalau ini tidak jalan, berarti bapak-bapak ini yang tidak jalankan gitu. Karena di bawahnya Pak Bupati yang menjalankan ini kan Pak Kadis, semua Pak Kadis ini Pak Dewan. Tanggapannya terhadap apa yang sudah dibicarakan tadi, khususnya terkait dengan urusan bagaimana kesiapan Bangkalan untuk menuju UHC dari apa yang sempat diceritakan oleh Kepala BPJS terkait syarat-syarat untuk ke UHC tadi. Baik, terima kasih Bang Aliman. Pertama, kami melihat dengan keluarnya surat edaran Bupati nomor 440 tahun 2022, tepatnya tanggal 30 Agustus tahun 2022, ini kami sesungguhnya sangat mengapresiasi ya. Bukan dalam rangka kami ini di dalam teori politik kami harus memperkuat positioning sebagai koalisi ya. Tetapi kami sangat mengapresiasi, dan ini sebuah kegerahan Bupati R. Abdul Latif Amin terhadap Kabupaten Bangkalan, kenapa tidak UHC. Sementara Sampang yang notabene secara kemiskinan masih di bawah kita. Ya, ini kok sudah UHC, ini kan gerah. Ini ada apa kok kita masih belum. Maka berangkat dari surat edaran ini sebagai bentuk goodwill dari Pak Bupati, maka kami berharap kepada semua OPD, terutama Dinsos, Dinkes, dan Dispenduk, ini segera melakukan langkah-langkah percepatan sebagaimana SE itu. Percepatan pelaksanaan JKN ini harus direspon dengan cepat juga. Ya, kalau Pak Agus tadi mengatakan bahwa ada data sekitar 101 penduduk yang dianggap pasif, tidak melakukan gerakan atau tidak bergerak. Maka kalau memang ada dasar tidak perlu melakukan konsultasi ke pusat, karena yang punya kunci itu adalah pusat, segera lakukan penertiban administrasi itu. Sepanjang tidak melanggar secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau perlu dasar yang lebih kuat dari SE ini, minta terhadap Pak Bupati untuk mengeluarkan peraturan Bupati. Karena kalau perda sudah pasti akan lama, karena prosesnya harus ada naskah akademik dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau untuk menertibkan 101 itu, maka saya kira sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, saya kira harus dikeluarkan Perbu ya untuk mempercepat itu. Karena betul apa yang dikatakan oleh abang saya, Bang Aliman ini, ketika saya melakukan kampanye untuk kepentingan politik 2019, bahkan 2024 yang akan datang ini. Mulai kampanye. Ya, paling tidak sosialisasi, Pak. Ya. Saya ketika tanya berapa penduduknya, saya dijawab oleh dua jawaban. Kalau untuk pileg Pak sekian, anggap 3.000 misalnya. Tetapi kalau untuk pilkades 2.000, ini kan terjadi masalah, Pak. Pak Muhyi, sekarang Pak Muhyi. Perbincangan kan sudah lama ini Pak Muhyi. Pak Muhyi sebagai aktivis yang getol di urusan kesehatan, melihat semua ini, bahkan saya yang dengar awal itu Pak Muhyi di grup saya tuh sering bilang UHC. Sebelumnya saya tidak tahu makhluk UHC. Sebelum kemarin ketemu Pak Munakib itu ya. UHC apa UHC? Nah, setelah ini sudah dibicarakan semua dari para pihak yang sudah pihak terkait ini, gimana menurut Pak Muhyi yang lebih ekstratif untuk UHC ini segera untuk dijelaskan di Kota Bangkalan? UHC ini
kalau bahasanya Bang Aliman tuh makhluk yang sangat urgent gitu loh Bang. Jadi tingkat urgensinya tinggi, memang harus menjadi sebuah skala prioritas. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk UHC ini kan sudah dijelaskan tadi, variabelnya cuma ada 2 yang paling utama, anggaran dan human-nya, data. Nah, jadi jika kedua hal itu bisa diatasi dengan baik, UHC ini bukan sebuah perkara yang mustahil gitu loh. Ya ini kan karena panas ini gitu loh. Jadi saya justru itu menjadi trigger gitu loh. Sampang yang notabene masuk kategori kabupaten termiskin ini bisa luar biasa langsung menjadi satu-satunya kabupaten di Madura ini yang sudah UHC gitu. Yang Pak Muhyi dengar berapa ya Pak Sampang yang backup masalah ini? Yang backup goodwill politiknya berapa? Maksudnya gimana? Sampang. Kalau di sini kan 17, katanya Pak Dinkes 17 miliar tadi kan. Kalau Sampang berapa? Kalau Sampang tuh lebih dari kita, sementara dia masyarakat termasuk kabupaten miskin, tapi anggaran untuk segera menguhasikan ini, kalau tidak salah 24 ya Pak ya, 24 miliar. 24 miliar. 24 miliar. Jadi artinya itu tergantung 2 variabel itu aja. Masalah data ini korelasinya dengan human ya. Kepala percuma ada anggarannya tapi tidak ada manusia yang mau didaftarkan, ya percuma Pak. Situ bagus, mau pakai jerengkong gitu ya. Nah ya, maka dari itu penertiban data itu memang menjadi sangat krusial sekali. Karena menjadi perkara nomor 1 ya ini. Loh iya. Goodwill nomor 2. Oh, goodwill ini kan variabel lanjutannya. Yang paling utama cuma 2, data dan anggaran, itu saja Pak. Gitu ya. Nah, maka dari itu, kenapa dengan adanya Sampang UHC ini, masyarakat kan banyak tanya ke saya via WA, sampai saya juga share ke Pak Kadis, semua tak sharein semua ini. Ini Sampang sudah UHC, kita sebentar lagi. Ternyata masih ada masalah yang sangat krusial yang menjadi Bangkalan ini tidak mungkin UHC sampai mati. Kok bisa begitu? Kalau datanya fiktif, siapa yang mau didaftarkan? Gak fiktif, cuma nggak dilaporkan kan Pak? Nah, iya, gak fiktif. cuman bahasa saya ini kan beda dengan bahasanya Dispenduk. Itu bahasa normatif, kalau bahasa saya indikasi fiktif nih ada di situ gitu loh. Kalau saya kita mau jujur-jujur aja nih, saya sudah menemukan bukti itu bahwa memang ada data fiktif gitu loh. Di salah satu desa penerima program ini 300 lebih, ternyata 180-nya ini nggak ada orangnya ini. Nah, ya saya nggak perlu detail. Ini serius. Oh serius. Kebele toko ke Pak Agus. Ya serius ini. Nah maka dari itu ini adalah salah satu contoh gitu loh bahwa indikasi fiktif itu ada. Terlepas itu karena tidak dilaporkan meninggal itu variabel itu komponen-komponennya saja. Toko udah gitu langsung ditertibkan ya. Oh, siap. Itu masalah teknis itu. Cuman intinya begini Pak Aliman. Ya. Yang menjadi statement saya ini bahwa dengan adanya viralnya Bupati Sampang menyampaikan statement bahwa Sampang UHC cukup KTP ini sudah bisa berobat gratis. Ini masyarakat Bangkalan ini bergejolak Pak. Iya Pak. Nah bergejolak sampai Pak Aliman sendiri yang tidak pernah daftar BPJS harus daftar BPJS kan seperti itu. Nah, bergejolak kan artinya kan. Jadi panas Pak. Nah maka dari belum aktif. Kurang 8 hari Pak. Nah ya tapi itu semuanya menjadi goodwill ya. Jadi menjadi atensi kita semuanya. Semua pihak yang terkait ini mari kita samakan frekuensi, samakan visi dan misi untuk segera mewujudkan Bangkalan UHC. Terima kasih. Dia menjabat sebagai ketua G25 yang tidak digaji, yang tidak digaji oleh negara dan bahkan tidak dibantu oleh negara, tapi sering melakukan tugas-tugas negara. Responnya, saya tidak perlu untuk memberikan pertanyaan kalau aktivis senior ini. Responnya terhadap apa yang kita bicarakan ini? Kalau UHC kan sudah disampaikan oleh Mas Muhyi ya. Saya hanya ingin mungkin bicara sedikit tentang silang sengkarut data ini ya. Ini menarik. Karena apapun ketika berhubungan dengan persoalan penetrasi program untuk mengatasi masalah atau mengadakan event kontestasi seperti pilkades, pilkada maupun pilpres dan sebagainya itu ya berbasis pada data real kependudukan kita gitu. Belum ketika itu ditarik ke program-program lainnya seperti bansos dan program-program kesehatan lainnya. Jadi saya miris karena ini kan mencoba selalu lari mencari kambing hitam. Satu, tadi ada kendala ini data pusat. Kita sudah store data tetapi ternyata pusat juga tidak menghapus dan segala macam gitu kan. Berkelit di persoalan-persoalan aplikasi pusat tidak bisa dibuka gitu kan, harus minta izin dan segala macam.
Saya pernah menyatakan begini, dengan kekuasaan bupati seorang pemimpin itu harus memiliki kapasitas kemampuan berakselerasi ke atas dan ke bawah. Kalau mungkin umpamanya dinas bisa diperintah dan langsung bisa dikontrol untuk menembus birokrasi ke bawahnya. Ini kan kayaknya yang sulit atas bawah, Bung Aliman. Ke atas sulit untuk menembus birokrasi dan bagaimana membuka kunci aplikasi itu ke bawah. Ketika kepala desa menyampaikan sudah cukup ini, cukup, pulang dia, gitu loh. Ini kan menarik gitu. Pak Agus mengatakan tadi, di mana, di Konang? Sudah cukup Pak, gitu. Sudah dia pulang, gitu kan. Senior begini ini. Ini menarik. Harusnya ketika niatan nawaituhnya itu memang besar gitu ya, bahwa ini adalah jabatan saya yang harus saya pertanggungjawabkan, tidak hanya terhadap masyarakat, tidak hanya terhadap Tuhan gitu ya, tetapi juga terhadap diri sendiri. Itu seharusnya hal-hal seperti itu bisa ditembus gitu ya. Bahkan saya ingin mengatakan begini, jangan-jangan bupati ini hanya di ABS gitu ya. Di bapak-bapak kepala-kepala OPD ini hanya melakukan siap Bapak gitu kan. Ini ada SE siap melaksanakan segala macam, tetapi hanya di permukaan. Atau jangan-jangan bupati juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi tepat guna dan melakukan akselerasi seperti yang dilakukan oleh Putri Sampang ke atas dan ke bawah. Jadi begini Bung Aliman. Apa tadi UHS ya? UHASI ya. UHASI itu berhasil, berarti kan ngomong keberhasilan birokrasi, keberhasilan Pak Bupati melakukan akselerasi itu. Bahkan ngomong 96 tadi sudah, kita ada di angka 88 gitu ya. Terlepas data bodong dan segala macam, saya ingin mengatakan dia bisa. Buktinya ya sudah UHASI. Gitu ya. Berarti dia bisa menundukkan Klebun, dia bisa memberikan perintah terhadap birokrasinya dan birokrasinya berjalan, dia bisa melakukan upaya lobby akselerasi untuk melakukan komunikasi dengan pusat dengan baik. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Bangkalan, baik oleh Pak Bupatinya, bahkan mungkin DPR-nya gitu ya, dan teman-teman birokrasi gitu. Saya kira itu. Karena ada, saya ingin waktu sedikit. Saya hanya ingin mengatakan, Biakes bermasalah. Bahkan PKH yang dikatakan program yang didampingi dengan baik dan dengan kontrol yang baik, ternyata akhirnya kita ditunjukkan pada sebuah fakta persoalan hukum yang sangat mengejutkan kita semua, melibatkan banyak dan akhirnya rame-rame cuci tangan gitu ya. Dan program-program yang lain. Gitu ya. Saya kira itu. Ya. Jadi kalau data kependudukan bagus, data kesehatan, data bansos yang berhubungan dengan persoalan kesehatan bagus, harusnya juga tidak ada pertengkaran itu di rumah sakit, gitu ya. Saya kira itu. Sudah kurang lebih satu jam setengah. Kalau saya kasih satu persatu untuk closing statement ini bisa sampai 1 jam lagi ini ya. Gak sampai ya. Oke, silakan Pak Munakib untuk closing statement terkait dengan apa yang kita bicarakan ini, silakan. Baik, terima kasih Mas Aliman. Saya tertarik sekali ya dengan diskusi kita pada siang sore hari ini. Artinya kalau saya lihat semangatnya sebenarnya sama. Semangat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Bangkalan. Baik rekan-rekan LSM, anggota DPRD, para OPD dan lain sebagainya. Itu kan semangatnya sebenarnya sama. Memang kuncinya sebenarnya yang disampaikan Pak Muhi tadi benar. Penduduk atau orangnya dan anggaran. Itu yang paling penting. Dua itu sebenarnya bisa itu. Kalau sudah dua itu terpenuhi, ya bisa. Memang dua itu yang menentukan UHC atau tidaknya. Pengalaman UHC-nya Sampang itu koordinasi nggak sampai 1 bulan Pak Mas Aliman, nggak sampai 1 bulan. Benar kata Mas Dasuki tadi itu. Butuh akselerasi iya, tapi kita apalagi BPJS Kesehatan itu memang ya kita terbuka lah. Dan kita tidak mungkin juga kalau ada masalah kemudian UHC. Meskipun tembus 98% penduduk atau 99 atau bahkan 100% masyarakat Bangkalan dengan segala upaya misalnya nanti sudah punya JKN KIS, di dashboard itu muncul 100% Bangkalan itu sudah tercover JKN, masih banyak variabel yang harus ditentukan di awal agar bisa UHC. Bagaimana komitmen keberlanjutan program UHC ini, bagaimana kapasitas fiskalnya dan lain sebagainya. Sehingga
UHC itu bisa dibuka flaggingnya. Kunci bisa UHC itu juga salah satunya ada di BPJS Kesehatan. Meskipun terlampaui dari 95%, tapi ketika kita menilai itu tidak bisa dilakukan UHC, nggak bisa, Pak. Oleh karena itu memang ini bentuk komitmen. Kalau kita lihat beberapa statement Bupati Sampang kan, ini bentuk komitmen kami bagi masyarakat. Artinya hadirnya pemerintahan Kabupaten Sampang bagi masyarakatnya untuk menjamin agar bisa mengakses layanan kesehatan. Ada yang menarik, kami sudah evaluasi 2 kali. Pak Bupati Sampang itu mengatakan gini, penduduk Sampang ini untuk saat ini tidak ada yang mati karena kelaparan. Artinya orang Sampang itu masih bisa makan, semiskin-miskinnya orang Sampang itu bisa makan. Tapi, kata Pak Bupati, tapi kalau orang meninggal karena sakit banyak. Oleh karena itu, untuk memanage orang sakit itu salah satunya adalah dengan UHC. Kenapa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda Sampang itu kampanye kemana-mana, ke Vaskes, ke Puskesmas, ke rumah sakit, bilang dia dengan tegaknya di pelayanan sudah bisa diberikan secara gratis. Artinya untuk mengatasi takdir, mati itu takdir Mas Aliman. Tapi proses ke arah mati itu apa yang bisa dilakukan? Itu yang paling penting. Mungkin itu Mas Aliman. Makasih. Guys, closing statementnya. Oke, terima kasih. Tadi inti Dinkes sangat mengharap, sangat menunggu, sangat ingin secepatnya UHC itu terbentuk di Bangkalan ya. Jadi kalau pada kami intinya yang pertama, kalau memang tidak bisa penghapusan atau tidak ada jalan penghapusan data 100.900 jiwa tadi ya, kalau itu sudah dihapus otomatis kita sudah UHC, lebih dari itu. Bahkan dana DPHPR 17M itu sudah lebih untuk membayar, bisa digunakan untuk yang lain. Kalau memang ini tidak bisa, saya mohon ini bukan hanya diskusi aja, ini saya ingin pada tatanan implementasinya nanti untuk disediakan anggaran 17M untuk premi, bayar premi PPID tahun ini plus 34 miliar di tahun depan, sehingga 1 Januari 2023 UHC bakal terjadi di Bangkalan. Terima kasih. Terima kasih. Tiga puluh empat. Ya. Ya, terima kasih. Untuk UHC ini memang perlu sinergitas semua pihak, terutama baik terkait dengan data dan juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Muhyi terkait dengan anggaran. Nah, terkait dengan data dan anggaran untuk 2022 ini sebenarnya jangankan besok, sekarang pun kalau memang Pak Murakib mau, ini sebenarnya kita sudah bisa UHC ya. Hanya yang perlu menjadi pemikiran kita 2023 ini harus menjadi pemikiran kita bersama, baik data ataupun dengan anggarannya. Insya Allah Bangkalan bisa. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai tupoksi kami di DPMD, kami sudah melangkah, sudah ada regulasi, Perbuk, dan juga ada ketentuan Permendagri yang menganggarkan 5%, 1% dari peserta BPJS, kemudian 4% didukung oleh dana APBD. Kemudian secara regulasi sudah, anggaran sudah. Perangkat desa saat ini sudah 85% sudah mengikuti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Demikian singkat, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Dispenduk Pak, untuk mendukung UHC ini, langkah pertama sudah kami lakukan dari kami mendapat mandat dari Pak Bupati, melakukan perekaman door to door atau massal yang dilakukan kami turun ke desa-desa. Yang kedua tentang penonaktifan data yang 10 tahun tidak melakukan pergerakan di Dispenduk.
Itu masih kita konsultasi ke pusat. Insya Allah hari Senin kami berangkat ke pusat Pak untuk mencari solusi itu. Dan insya Allah pula setelah kami dari pusat langsung menghadap ke Pak Sekda atau Pak Bupati, apa yang diperlukan, apa itu SK Bupati atau surat perintah kepada Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Pak, karena itu menyangkut data seseorang. Mungkin itu Pak Aliman, terima kasih. Lanjut Pak, closing statementnya. Sebenarnya dari awal sudah menjadi bagian dari closing statement. Ya, jadi yang terpenting saya ingin oleh-oleh dari Pak Agus ini, ya, dari Kemendagri secepatnya untuk segera melakukan konsultasi dan jawabannya jangan hanya lisan, tetapi secara tertulis, biar nanti bisa dijadikan dasar untuk melakukan akselerasi untuk menindaklanjuti SE Bupati nomor 440. Nomor 440 Pak. Bukan itu 30 itu tanggalnya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, UHASI ini dalam momentum kali ini sebagai bentuk hadirnya negara. Ya. Kalau negara hadir dalam konteks kesehatan, inilah UHASI harus direalisasikan secepatnya. Rakyat semuanya biar merasakan bahwa kita ini punya pemimpin. Pemimpin yang peduli terhadap masyarakat miskin. Nah, itu benar itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut ke Pak Muhi, silakan. Gak usah panjang-panjang, tadi sudah panjang. Sudah closing statement. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus sebagai leadernya dalam masalah data kependudukan ini. Ya. Jadi beliau sudah menjanjikan Senin akan ke pusat. Anggaran sudah disepakati oleh Pak Kadinkes sama Pak Dewan, Pak Ketua Komisi D. Jadi dua variabel penting ini sudah ada. Harapan saya 2023 sesuai dengan apa yang pernah saya guyonkan dengan Pak Anu, diskusikan dengan Pak Kardi di sini di depan sini, 2023 kita UHC Pak. Nah dan itu pasti ditagih sama masyarakat. Kenapa? Kita sondingkan itu Pak. Nah harapannya dengan frekuensi yang sama, visi dan misi yang sama, 2023 Januari kita sudah UHC. Amin. Amin. Silakan Pak Dasuki. Di SE itu tidak ada perintah secara khusus tentang penanganan 101 data yang bermasalah itu. Jadi di aspek data kita masih berpikir bahwa SE itu banci. Yang kedua, saya masih ingin mengatakan saya bangga dengan Bupati Sampang. Tidak hanya karena persoalan UHASI, tetapi dia pasang badan, dia bisa berakselerasi dan dia hadir, gitu ya. Tidak sibuk dengan persoalan-persoalan dirinya, persoalan-persoalan kasusnya, tidak seperti Bupati Bangkalan. Saya kira itu. Oke, pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan di sore hari ini justru menjadi trigger untuk bagaimana Bangkalan UHASI dan tidak kalah dengan Sampang dan daerah-daerah lainnya. Karena di Madura hanya Sampang toh kan. Ya nomor 2-nya nanti Bangkalan, jangan yang lain dulu kan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.